Selamat pagi semuanya, bersama saya lagi Dr. Benny Wulur SHM Makes dari kantor hukum Dr. Benny Wulur SHM Associate. Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan ya kepada kami selaku kuasa hukum yang kebetulan menangani banyaknya dugaan investasi bodong, khususnya KSP Andi Surya ya. Nah, seperti kita tahu, belum lama ini Andi Surya telah dikeluarkan dari tahanan karena katanya masa penahanan sudah habis ya di tingkat penyidikan. Jadi di sini perlu saya jelaskan ya. Jadi untuk masa penahanan itu ada diatur di dalam KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 24 sampai dengan pasal 29 KUHP. Di mana di situ bisa kita lihat bahwa penyidik sebetulnya memang berwenang untuk menahan ya dengan jangka waktu 20 hari dan dapat diperpanjang 40 hari. Tapi dalam hal jangka waktunya ya, daripada tersangka ini bisa diancam hukuman 9 tahun atau lebih, maka itu dapat diperpanjang 30 hari dan dapat diperpanjang lagi 30 hari, jadi total 60 hari. Jadi kalau di total semuanya 120 hari ya. Nah, Andi Surya ini jelas bisa kita lihat ya, dia masa penahanannya ini adalah memang sudah 120 hari ya. Sehingga kalau sudah 120 hari ya memang mau tidak mau apabila jaksa menyatakan ini tidak P21 dan berkas dikembalikan lagi, maka otomatis ya dia dapat tentu keluar ya demi hukum. Tapi bukan artinya masa dia bukan SP3, bukan dihentikan kasusnya ya, dia hanya keluar aja. Ancaman di sini perlu kita soroti ya, memang kita sebagai lawyer harus cerdik dan cermat ya. Nah, di sini saya perlu jelaskan lagi juga tentang masa-masa penahanan di tingkat-tingkat lainnya. Nah, untuk di jaksa penuntut umum ya, itu masa penahanan jaksa bisa melakukan 20 hari dan dapat diperpanjang 30 hari. Jadi totalnya 50 hari. Ya, sementara kalau di pengadilan ya, jadi hakim yang mengadili juga bisa menahan, itu bisa menahan 30 hari dan dapat diperpanjang 60 hari ya oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. Di pengadilan tinggi itu hakim bisa menahan 30 hari dan dapat diperpanjang juga 60 hari ya oleh ketua pengadilan tinggi. Kemudian di Mahkamah Agung, hakim agung bisa menahan 50 hari ya, 50 hari, dan kemudian oleh ketua Mahkamah Agung dapat diperpanjang 60 hari. Jadi total 110 hari. Jadi di sini perlu kita lihat ya, di tingkat penyidikan bisa 20 tambah 40 hari berarti 60 hari. Nah, kalau dalam hal ancaman hukumannya 9 tahun atau lebih bisa diperpanjang lagi 60 hari ya. Jadi itu pasal pengecualian. Nah, kemudian kalau di penuntut umum berarti 20 tambah 30 hari berarti 50 hari ya, 20 hari dan dapat diperpanjang 30 hari. Kemudian di pengadilan negeri itu 90 hari ya, 30 hari dan dapat diperpanjang 60 hari ya. Pengadilan tinggi juga sama, 30 hari dan dapat diperpanjang 60 hari jadi 90 hari. Ya, Mahkamah Agung itu 110 hari, 50 hari dan dapat diperpanjang 60 hari. Nah, untuk penahanan sendiri sebetulnya itu kewenangan subjektif ya. Jadi penyidik bisa melakukan penahanan, bisa tidak. Biasanya dapat dilakukan penahanan itu yang diancam hukuman 5 tahun atau pasal-pasal pengecualian. Contoh, pasal pengecualian adalah pasal 378, 372 itu meskipun 4 tahun bisa dilakukan penahanan. Nah, dalam hal ini unsur subjektif yang dapat dilakukan penyidik melakukan penahanan, misalnya ya dikhawatirkan terdakwa ini atau tersangka ya, kalau di polisi mesti tersangka namanya. Kalau udah masuk di pengadilan baru terdakwa, kalau sudah dihukum jadi terpidana. Nah, ini saya perlu jelaskan ya. Nah, jadi dalam hal dikhawatirkan tersangka ini melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau melakukan perbuatan berulang, itu dapat dilakukan penahanan. Tapi ini sebenarnya unsur subjektif ya. Jadi penyidik itu boleh melakukan penahanan, boleh tidak. Jadi di masing-masing tingkat itu ada unsur boleh melakukan penahanan, boleh tidak, itu kewenangan ya. Nah, di sinilah yang kita bisa lihat biasanya kalau seorang tersangka ditahan, itu biasanya perkaranya kebanyakan bergulir dengan cepat karena biasanya mereka dikejar oleh waktu, karena ada masa yang tadi saya bilang, masa penahanan yang tadi saya sudah jelaskan sebagaimana diatur dalam pasal 24 sampai dengan 29 KUHP ya. Nah, tapi kalau tersangka tidak ditahan atau terdakwa tidak ditahan, itu biasanya karena tidak terikat seperti itu persidangan kadang-kadang bisa berlangsung, makanya jadi panjang. Makanya kalau tersangkanya atau terdakwa biasanya ditahan ya, terdakwa ditahan itu, maka persidangan untuk mengejar itu kadang hakim menetapkan bisa seminggu 2 kali ya.
Nah, tapi kalau tidak ditahan ya kadang tetap seminggu sekali dan sebagainya karena tidak terikat seperti itu. Nah, artinya apa? Kalau dia lepas dari tahanan itu bukan artinya dia bebas ya. Kalau bebas itu kalau ada SP3 ya. Artinya ada surat penghentian penyidikan dan penuntutan itu keluar SP3 namanya. Nah, itu baru dia bebas ya. Misalnya dinyatakan tidak terbukti. Tapi kalau dia demi hukum dia memang harus keluar karena masa penahanannya habis ya, dia, itu berkas bisa tetap berjalan dan bergulir. Nah, cuman yang jadi masalah di sini kita patut harus melakukan suatu strategi. Makanya saya waktu itu untuk para klien yang mempercayakan memberikan kuasa kepada saya tidak mau melakukan pelaporan di Mabes Polri sampai hingga saat ini. Kenapa? Karena begini, bukan masalah tidak berkompeten atau tidak atau apapun juga di Mabes. Kadang-kadang karena terlalu banyak dan petunjuk jaksanya yang saya duga juga ini sedikit janggal dan aneh yang perlu kita soroti. Karena di situ P19-nya ini seolah-olah ini perlu kita kaji lagi ya. Semua mesti diperiksa. Jadi kalau ada korban 7.000 masa 7.000 semua harus diperiksa. Nah, ini bagaimana kalau tenaga di kepolisian terbatas ya. Nah, coba bayangkan, nah ini kalau terbatas kapan selesainya kan begitu. Itu sebabnya saya juga menyarankan, karena saya sendiri juga banyak beracara selain di Jakarta juga di Bandung ya, di Polda Metro saya pernah beracara. Selesai juga perkara saya ada di Polda Metro, beres dengan baik. Kemudian di Jawa Barat saya juga beracara di sana, saya juga mendampingi klien ya, baik terlapor atau pelapor, itu juga selesai dengan baik. Jadi kadang-kadang polisi-polisi di daerah ini sebetulnya bisa berjalan juga dengan baik. Kenapa? Karena di sini saya perlu jelaskan ya, tentang tindak pidana itu didasarkan atas lokus delikti atau tempat kejadian perkara. Jadi kalau kejadian perkara dugaan penipuan dan dugaan cuci uang dan sebagainya misalnya dilakukan di Jakarta, itu kita bisa laporkan di Polda Metro. Kalau terjadi di Bandung bisa dilaporkan di Polda Jabar ya. Jadi di sini yang perlu kita soroti sama-sama. Jadi tempat kejadian perkaranya di mana? Nah, coba kita bayangkan kalau sekarang ada dugaan investasi bodong di seluruh Indonesia, kemudian semuanya harus melakukan pelaporannya di Mabes. Nah, selain polisinya terbatas tenaganya, kemudian di sini juga polisi sendiri ada sertifikasi juga ya untuk menangani perkara itu. Jadi kalau perkara-perkara yang rumit itu juga biasanya ditangani oleh polisi yang berkompeten, sama seperti lawyer juga ada sertifikasinya, ada jurusannya. Ya saya sendiri kebetulan ambil doktornya di bidang pidana ya, dan saya seorang kurator dan pengurus juga. Nah, itu semuanya kita perlu pendidikan. Hakim pun begitu, dia mau masuk di pengadilan niaga perlu pendidikan juga, sehingga ada sertifikasinya baru dia bisa melaksanakan tugas ya, memutuskan perkara-perkara di bidang masalah-masalah niaga seperti masalah kepelitan, PKPU dan sebagainya. Nah, begitu juga di kepolisian. Nah, jadi di sini kita harus betul-betul waspada ya. Jadi saya sarankan juga untuk Indosuria ya, kita sebaiknya melakukan pelaporan itu juga di polda-polda ya, di seluruh Indonesia. Pertama, kalau tersebar di seluruh Indonesia untuk efektivitas. Ya bayangin kalau sekarang petunjuknya semua harus di BAP di Mabes, berarti kalau ada di Papua, ada di Sumatera, itu semua harus ke Jakarta. Kemudian berapa sih tenaga penyidik yang ada di Mabes? Nah, ini yang jadi menghambat juga. Tapi kalau di polda-polda kita lapor, mana yang lebih cepat itu juga bisa naik. Dan itu juga bisa lebih cepat juga berkas lengkap. Saya ambil contoh Vikasa ya. Vikasa itu buktinya bisa diadili di Pekanbaru dan sekarang udah diadili ya, dan sudah ditahan juga. Ya, dan di sini juga apabila kita lapor di polda-polda ini lebih objektif saya pikir juga ya. Jadi kepolisiannya juga karena jumlahnya ini juga proporsional. Dan kalau toh mau ditarik ke Mabes ya kenapa tidak diperbantukan dulu di polda-polda ya, sampai udah selesai BAP-nya segala macam baru nanti ditarik. Ya kalau dikerjakan semua dari awal di Mabes, sementara banyak dugaan investasi yang lainnya, ini bagaimana ya menyelesaikannya. Nah, inilah yang saya soroti ya. Nah, jadi sebaiknya kita juga rame-rame harus melakukan langkah hukum seperti itu. Nah, kemudian kalau di kepolisian ini juga kita harus hati-hati juga. Di kepolisian biasanya kalau harta-hartanya sudah disita, kemudian naik ke kejaksaan ya, naik ke pengadilan ya, akhirnya polisi kemungkinan tidak mencari lagi karena tugasnya sudah selesai dan itu hanya jadi barang bukti.
Nah lebih efektif lagi kita harus melakukan kombinasi ya, laporan pidana jalan, kemudian kita lakukan pembatalan homologasi juga. Pembatalan homologasinya kalau nanti ditunjuk kuratornya independen dan bisa kita percaya, kurator yang sebaiknya juga nanti dia memang tugasnya adalah untuk melakukan pembagian terhadap harta-harta pilot ini ya. Nah jadi di sini kurator bahkan kalau misalnya tidak ada dugaan tidak fair ya, hanya untuk golongan atau kelompok tertentu saja itu dibagikan, padahal ini harusnya merata dan proporsional juga untuk semua korban Indosuria bisa melakukan gugatan lain-lain pengadilan niaga dengan jangka waktu 60 hari ya. Jadi di sini saya kebetulan melakukan penelitian juga. Waktu itu saya ambil contoh ya, disertasi saya waktu itu tentang kewenangan seorang kurator yang sedang melaksanakan tugas dalam menjalankan pemberesan ya dari budal pilot. Nah kemudian contohnya koperasi pendawa ya, nah itu juga sebagian aset berhasil digugat dari jaksa dan akhirnya bisa masuk lagi ke budal pilot. Jadi itu sebetulnya bisa dilakukan seperti itu. Nah jadi di sini kita sebagai masyarakat harus kritis ya. Jadi pertama kita juga mesti berkompeten, jadi lawyer juga harus yang betul-betul berpengalaman dan menguasai di bidangnya, kepolisiannya juga, ya masyarakat saya pikir juga perlulah untuk banyak tanya-tanya juga. Ya karena kalau nanti lawyernya nggak ngerti, penyidiknya nggak ngerti, masyarakatnya nggak ngerti, yang harusnya dibawa ke bagian misalnya krimsus, akhirnya dibawa ke bagian curanmor misalnya. Nah patut diduga ternyata kepolisiannya kurang menguasai, kan jadi repot, akhirnya perkara mandek. Tapi kalau sesuai bidang, misalnya suatu perkara harus ditangani oleh Vismondev, memang ditanganinya di Vismondev. Nah itu akhirnya juga akan berjalan dengan baik dan efektif ya, dan akan terkawal, dan karena penyidiknya semua berkompeten juga dan juga pemeriksaannya juga berjalan dengan baik, dan apalagi ini juga dilakukan secara baik ya. Jadi saya sarankan tidak harus selalu terpusat di Mabes, kita juga harus berjuang di Polda-Polda, dan media saya pikir perlu mengawal ya. Jadi media massa di sini di setiap daerah, jangan hanya di Jakarta aja. Kalau di Mabes kadang-kadang cuman media di Jakarta aja, tapi kalau sekarang di seluruh Indonesia kemudian polda-poldanya ini dikawal dengan media-media lokal dan setempat, ini juga menjadi satu tolok ukur juga, dan ini juga menjadi satu kontrol dari masyarakat juga terhadap jalannya perkara. Dan sangat sulit saya pikir apabila tersebar di polda-polda ya, karena tidak mungkin kan kalau di Polda A kalau kasusnya sama itu dihentikan, masa di Polda B diterusin, kan ini bisa kita protes kan begitu ya. Apalagi kalau ada kasus yang ditutup dan tidak sesuai dengan prosedurnya, kita juga sebenarnya bisa melakukan pra peradilan kan begitu ya. Jadi di sini juga alat kontrol dari masing-masing institusi pun juga ada, kayak di kepolisian pun itu ada alat kontrolnya, misalnya ada propam, di hakim ada hakim pengawas ya kan, di kejaksaan ada jaksa pengawas juga dan sebagainya. Jadi di sini lawyer pun juga sebetulnya dari organisasinya juga bisa diawasi ya, ada dari Pradi, ada dewan kehormatannya dan sebagainya. Nah jadi di sini kalau perangkat-perangkat dan alat penegak hukum ini bisa berjalan sesuai dengan prosedur dan sistem yang baik, saya yakin dan optimis ya perkara-perkara ini bisa selesai. Jadi demikian, marilah saya mengajak para klien saya yang sudah mempercayakan kasusnya kepada saya ya. Kenapa saya belum mengambil langkah untuk melakukan pelaporan-pelaporan di Mabes? Mengingat saya juga memang sudah ada mendengar ya bahwa petunjuk dari jaksa sangat sulit, dan demi hukum pada akhirnya kemarin memang terbukti ya. Jadi Surya akhirnya keluar dari tahanan, walaupun ya bukan artinya di SP3 ya, masih bisa berjalan. Tapi di sini saya himbau memang sebaiknya polda-polda bisa digunakan, dan kita menggunakan perangkat itu bahkan ada di seluruh Indonesia ya. Kita harus minta keadilan juga. Kenapa kalau Vikasa bisa diadili di Pekanbaru ya, kemudian kenapa yang kasus investasi lainnya misalnya harus di Mabes misalnya, kan di sini juga saya pikir juga ada hak ya dari kita mau lapor di mana. Jadi marilah kita kawal kasus ini dengan baik ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya untuk para klien yang sudah mempercayakan kepada saya. Salam sehat. Akhirnya saya mohon maaf apabila dari diskusi kita ini ada perkataan atau tindakan saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Terima kasih.